Salam saudara-saudara, para pengkhotbah yang akan menyampaikan khotbah pada minggu depan, Minggu Paskah, tanggal 4 April 2021 dengan nats Markus 16 ayat 9 sampai 18. Berikut ini kami dari Retreat Center GPKP akan kembali membagikan beberapa catatan khotbah untuk sermon khotbah minggu depan bagi saudara-saudara yang akan menyampaikan khotbah. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang waktu lagi, kita akan memasuki Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama nats Alkitab yang diangkat dari Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Nah, demikianlah saudara-saudara nats Alkitab yang kita akan menjadi bahan kita pada minggu Paskah minggu depan. Dan saudara-saudara, kita akan mulai sebagaimana biasa melalui latar belakang dari nats kita. Baiklah saudara, apa yang kita dapati dari Markus ini? Yang pertama, Markus adalah Injil terpendek dari keempat Injil. Ini penting menjadi catatan bagi kita. Markus adalah Injil terpendek dari keempat Injil. Meski tidak dicantumkan siapa penulis Injil ini, namun gereja mula-mula sepakat bahwa Yohanes Markuslah sebagai penulisnya. Jadi ini bukan Markus yang menjadi murid langsung Yesus ya. Ini adalah Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus? Yohanes Markus adalah salah seorang pimpinan gereja Kristen angkatan pertama di Roma. Dan Yohanes Markus diyakini memiliki kedekatan dengan Petrus, sehingga dianggap bahwa Injil yang ia tulis ia peroleh dari Petrus sendiri.
Nah, kemudian apalagi yang kita temukan? Yang keempat, Injil Markus ditulis di Roma. Dia ditujukan untuk orang percaya di Roma. Dipercaya bahwa tulisan ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Dan diyakini pula inilah sebagai Injil yang tertua atau Injil yang pertama ditulis. Kemudian apa yang dapat kita temukan? Tahun 60-an sebagaimana kita ketahui adalah tahun ketika Kaisar Nero yang berkuasa di Roma. Dan saudara ketahui bahwa pada zaman Nero lah banyak sekali orang Kristen mati dibunuh. Dan di antara yang mati dibunuh itu adalah Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Sehingga saudara ketahui, pastilah kematian kedua orang ini dapat menggoyahkan iman orang percaya di Roma. Dan untuk itulah Roh Kudus menggerakkan hati Yohanes Markus untuk menulis dasar-dasar iman, yaitu Injil Markus ini, yang bertujuan untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma dan mendorong mereka untuk setia meski di dalam penderitaan demi Injil. Nah, di dalam Injil Markus kita akan temukan bahwa Markus memperkenalkan Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias, hamba yang menderita. Inti pemberitaan Markus ada pada episode Kaisarea Filipi yang disusul dengan peristiwa pemuliaan Yesus. Saudara bisa baca nanti pada pasal 8 ayat 27 sampai pasal 9 ayat 10. Inilah inti pemberitaan Injil Matius ketika identitas dan misi penderitaan Yesus dinyatakan dengan jelas kepada ke-12 murid. Dikatakan di sana bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Nah, saudara, tadi di awal kami sudah menjelaskan kepada kita bahwa posisi orang percaya pada zaman Roma itu sangat menderita. Saudara ketahui bagaimana kejamnya Kaisar Nero. Bahkan sejarah menulis bagaimana lampu jalan di sepanjang jalanan kota Roma dibuat dari tubuh orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu dibakar di sebuah tiang dan dijadikan api, kemudian menjadi lampu jalan. Nah, begitulah kejamnya Kaisar Nero. Sehingga penulis Injil Matius sengaja menyentuh penderitaan Yesus untuk dijadikan teladan bagi orang-orang percaya yang juga menderita. Baik, saudara, kita akan lanjutkan lagi. Apa pokok-pokok penting yang dapat kita temukan pada bahan khotbah kita ini? Yang pertama adalah, ini menarik sebagai khotbah Paskah kita, yaitu beban menjadi seorang saksi. Saya percaya saudara-saudara yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya dan saudara-saudara adalah saksi-saksi Kristus, dan kita juga seringkali menghadapi apa yang disebut sebagai penderitaan atau beban seorang saksi, yaitu ketika kesaksian kita tidak dipercaya. Maria Magdalena kebetulan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Pada titik ini dijelaskan sulitnya menjadi saksi karena ternyata kesaksian Maria Magdalena tidak diyakini oleh murid-murid Yesus. Nah, saudara, ini bisa menjadi penekanan saudara di dalam khotbah agar siapapun yang sedang bergumul sebagai saksi Tuhan Yesus tidak berkecil hati dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia didengar atau tidak didengar, tetapi firman Allah tidak pernah kembali sia-sia.
Saudara, kita nanti akan lihat bahwa inti khotbah kita ini adalah ketidakpercayaan murid-murid. Jadi ada 11 murid-murid Yesus yang diberitakan di dalam nats khotbah kita ini. Yang menjadi inti khotbah kita ini adalah ketidakpercayaan mereka. Sehingga ketika Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka juga tidak percaya. Saudara, ini menjadi paradoks. Karena Yesus sendiri sebelum ia mati berulang-ulang ia mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa murid-murid tidak meyakini ini? Ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita temukan. Apakah ketidakpercayaan ini bersumber dari manakah? Ini yang perlu kita cari dalam khotbah ini. Nah, ada beberapa yang akan kami tawarkan kepada kita. Mengapa mereka tidak percaya kepada Maria Magdalena? Pertama yang dapat kita temukan adalah karena orang Yahudi masih dipengaruhi pandangan bahwa wanita adalah makhluk yang rendah, juga bodoh, sehingga tidak layak sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Bahkan di dalam tradisi orang Yahudi, wanita jarang dihadapkan menjadi saksi di mahkamah agama karena memang kesaksiannya tidak dipercaya. Apakah ini yang membuat kesaksian Magdalena diragukan oleh murid-murid? Atau yang kedua, kita menemukan juga informasi bahwa Maria Magdalena oleh Yesus pernah diusir 7 setan yang ada di dalam dirinya. Nah, saudara, beberapa kali kita telah menyampaikan bahwa angka 7 di dalam Alkitab bukan sepenuhnya berarti ada 7 setan, tetapi angka 7 di dalam Alkitab itu bermakna maksimal, itu angka sempurna, angka paling tinggi. Sehingga dikatakan mengusir 7 setan daripadanya berarti ada setan yang luar biasa kuat di dalam dirinya. Atau ia pernah dikuasai dengan begitu sangat oleh setan. Sehingga jangan-jangan ketika ia menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit, jangan-jangan murid yang lain mengira dia sedang kesurupan lagi. Ini adalah informasi yang kedua. Tapi perlu kami tambahkan di sini, banyak orang salah mengidentifikasikan Maria Magdalena ini dengan Maria yang dari Betania. Kita temukan banyak sekali orang bernama Maria di Alkitab ini. Ya, mungkin saja sama dengan di zaman kita banyak sekali wanita bernama Wati atau banyak sekali wanita bernama Sri. Tetapi di zaman Alkitab banyak wanita bernama Maria. Sehingga banyak orang menganggap Maria Magdalena adalah Maria yang dari Betani yang meminyaki kaki Yesus. Seorang wanita yang dianggap wanita pelacur. Ini jelas dua orang yang berbeda. Saudara dapat melihat keterangan di keempat Injil, semuanya ditulis tentang ini. Nah, saudara, Maria Magdalena adalah wanita yang mengikuti rombongan Tuhan Yesus memberitakan kabar baik. Dan ia disebutkan oleh sejarah begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari itu ialah yang mengambil inisiatif untuk pertama sekali datang. Saudara tahu pada bahan-bahan khotbah kita sebelumnya, Yesus mati pada hari Jumat pukul 3 sore dan hanya sedikit waktu sebelum pukul 18 mayat Yesus harus sudah diurus oleh Yusuf Arimatea. Karena waktu yang sangat sempit itu, murid-murid Yesus ataupun wanita-wanita yang mengiringi Yesus hanya sampai
menyaksikan Yesus dikafani di kuburan. Lalu segera pergi ke rumah karena pukul 18 hampir tiba. Berarti hari Sabat sudah sampai dan tidak boleh ada seorang pun yang bekerja. Sehingga saudara bisa bayangkan, hari Sabtu itu menjadi hari yang penuh dengan penderitaan bagi murid-murid. Karena suasana yang sangat mencekam pada hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak bisa kemana-mana karena Sabat. Mungkin dalam pikiran mereka hanyalah Yesus saja. Yesus dalam keadaan terluka berdarah-darah di kubur dan dia belum diminyaki. Karena itu dikatakan pada Alkitab, sore harinya hari Jumat, wanita-wanita itu telah mengumpulkan rempah-rempah untuk tujuan diminyaki kepada tubuh Yesus. Namun karena keesokan harinya adalah hari Sabat, mereka hanya dapat mengerjakannya pada Minggu pagi. Jadi dapat dipahami kenapa Minggu pagi-pagi benar mereka bergegas untuk mengunjungi kuburan Yesus. Dan inilah yang menyebabkan Maria Magdalena menjadi saksi yang pertama. Atau yang ketiga, kenapa murid-murid tidak percaya? Jangan-jangan ini beberapa keterangan yang dapat kita kumpulkan dari nats yang tertulis, apakah karena mereka masih dikuasai oleh perasaan berduka. Mereka menurut nats kita ini tertulis sedang berkabung dan sedang menangis. Apakah ini yang membuat mereka tidak segera percaya? Mari kita secara kritis melihat keterangan di dalam Alkitab. Pada ayat 12 ditulis, Yesus kembali menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Kalau kita perhatikan nanti pada Injil yang lain, ini lebih diperjelas dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Tetapi pada Markus ini tidak tertulis. Kita dapat pahami, karena Markus adalah Injil yang pertama, Injil yang tersingkat, sehingga banyak keterangan dilengkapi pada Injil-Injil berikutnya. Ketika Yesus menemui kedua orang itu, maka dikatakan mereka kembali dan memberitahukan hal ini sekali lagi kepada teman-temannya. Tetapi sekali lagi mereka tidak percaya. Nah, ini yang menjadi poin penting kita dalam khotbah. Mengapa mereka tidak percaya? Ada sebuah penafsiran yang berani yang juga patut untuk pengkhotbah pertimbangkan di dalam menyampaikan khotbah. Jangan-jangan ada sedikit kekecewaan dalam hati ke-11 murid. Karena ke-11 murid itu adalah orang-orang terdekat Yesus yang berbulan-bulan telah mengikuti Yesus. Secara manusia, jangan-jangan mereka kecewa. Mengapa bukan mereka sebagai orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Mengapa justru harus Maria Magdalena, seorang wanita yang bagi mereka rendah? Dan ada juga penafsiran yang dikatakan bahwa para murid kurang menyenangi dia. Atau ini masuk kepada apa yang dikatakan pada ayat 14, ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid pada waktu mereka makan, dan Yesus mencela mereka karena kedegilan hati. Ini penting kita sentuh, kedegilan hati. Apakah karena kedegilan hati murid-murid sehingga ia tidak percaya? Kedegilan hati ini mengingatkan kita kepada orang Israel sendiri. Kedegilan hati, bila kita memperhatikan makna kata kedegilan, mereka sesungguhnya sudah tahu, tetapi mereka memaksakan hati mereka untuk tidak percaya. Itu yang dimaksud dengan kedegilan.
Kalau kita membaca pada pasal 10 ayat 5 disebutkan kekerasan hati. Akar kata yang sama, kekerasan hati, kedegilan hati. Bila saudara membaca pada Alkitab bahasa Karo, lah terajarkan atau tidak dapat diajari, tidak mau diajari, keras kepala. Murid-murid Yesus adalah orang yang demikian. Saudara ketahui, alangkah sukarnya bagi Yesus untuk menyadarkan mereka. Kita ketahui, beberapa lama berjalan dengan Yesus tidak membuat mereka menjadi orang terdepan membela Yesus pada saat penyaliban. Mereka lebih memilih melarikan diri. Sehingga ada penafsiran yang menarik. Mereka memilih untuk tidak percaya tentang kebangkitan Yesus karena bukan mereka yang pertama menyaksikannya. Karena itulah Yesus sendiri merasa perlu untuk datang dan menemui mereka, lalu mencela mereka. Ini kata yang penting untuk saudara sentuh dalam khotbah. Yesus mencela mereka. Kata mencela yang dipakai pada nats ini sama dengan yang tertulis pada Markus 15 ayat 32. Ketika dua orang yang disalib bersama-sama Yesus mencela Yesus. Bukankah celaan mereka itu sangat menyakitkan? Karena kalau kita membaca Markus 15 ayat 32, mereka mencela dengan kata-kata, bukankah engkau raja? Sehingga kenapa engkau tidak dapat menurunkan kita? Itu kira-kira yang mereka sampaikan. Jadi inilah celaan. Dan kata yang sama dipakai pada nats ini untuk menggambarkan bagaimana Yesus berbicara kepada murid-murid. Karena Yesus mengetahui murid-murid mengeraskan hatinya. Karena itu Yesus mencela mereka atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang sudah menyaksikan kebangkitan. Nah, para pengkhotbah, sentuhlah ini dalam-dalam di dalam khotbah kita. Tanyakanlah kepada pendengar khotbah kita, berapa orang lagikah yang harus menyaksikan kebangkitan Yesus sampai kita semua percaya? Apakah tidak cukup para nabi menyaksikan? Apakah tidak cukup para rasul menyaksikan? Apakah tidak cukup kisah di dalam Alkitab? Apakah tidak cukup para misionaris menyaksikan? Para penginjil dan pendeta yang di awal memberitakan firman itu menyaksikan sehingga kita percaya? Ataukah kita masih mengeraskan hati kita sampai detik ini? Ini menjadi penekanan khotbah yang sangat berkuasa di dalam Minggu Paskah kita. Baiklah saudara, kita akan lanjutkan kembali. Bagian terakhir dari nats kita ini adalah sebuah pengutusan. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid dan akan naik ke surga, apa yang disampaikan Tuhan Yesus sangat jelas. Dan ini lebih tepat bila kita sebut sebagai perintah. Ini bukan hanya pesan. Ini bukan hanya imbauan atau sekedar tawaran. Tapi ini adalah perintah. Ini adalah tugas utama sebagai murid Yesus yang seringkali kita lupakan. Yaitu pertama, pergilah ke seluruh dunia. Bukankah gereja kita belakangan ini hanya asik dengan dirinya sendiri? Memberitakan Injil hanya bagi kalangan di dalam gerejanya saja. Lupa untuk keluar dan menyampaikan berita sukacita kepada seluruh dunia. Bukankah belum semuanya orang menerima Yesus sebagai juru selamat? Yang kedua, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada segala ciptaan juga. Kepada segala alam.
Bukankah musuh yang utama dari manusia dari dunia adalah manusia sendiri? Ada status yang menarik yang berkembang di media sosial belakangan ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencoba menanam sesuatu tumbuhan di planet Mars. Menghabiskan begitu banyak uang untuk riset mengembangkan kehidupan di Mars. Tapi tidak pernah mengembangkan kehidupan di dunia. Bahkan sibuk menghancurkan dunia yang jelas-jelas cukup memberikan kehidupan bagi kita. Tapi kita lebih suka menghancurkannya, lalu memilih untuk mencari kehidupan di planet lain yang belum pasti. Ya, kita tidak menghalangi sains, tapi alangkah mirisnya ketika dunia yang begitu indah ini dihancurkan, lalu menyibukkan diri untuk mencari kehidupan di dunia yang lain. Kita harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini menjadi pesan penting pada khotbah Paskah ini. Yang ketiga, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Dan yang keempat, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perintah ini begitu jelas. Sehingga kita sebagai murid-murid Yesus sebenarnya dikejar oleh waktu untuk membaptis sebanyak mungkin orang yang percaya agar mereka diselamatkan. Karena kita tahu orang yang tidak percaya akan dihukum. Saudara bisa buka di Google saudara angka populasi manusia di dunia. Nanti saudara searching, saudara akan lihat dalam 1 detik begitu banyaknya orang lahir sama banyaknya dengan orang yang mati. Ini mengatakan bahwa di antara mereka yang mati itu sangat banyak yang belum percaya atau tidak pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ini mengatakan bahwa pekerjaan kita sebagai gereja belumlah selesai untuk memberitakan firman Allah ke seluruh dunia. Memberitakan kasih bagi segala makhluk. Inilah saudara-saudara poin-poin penting yang dapat kami sampaikan untuk Paskah kita. Ingatlah, jangan pernah lelah untuk menyampaikan firman Tuhan. Juga bagi kita yang setia mempersiapkan khotbah, jangan pernah lelah. Mungkin saja khotbah yang saudara sampaikan tidak segera berbuah, karena memang inilah beban menjadi saksi-saksi Kristus. Tapi beritakan sajalah, karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Murid-murid Yesus yang tidak percaya pada awalnya itu, setelah kedatangan Yesus kedua kali, lalu setelah Yesus menemui mereka dan naik ke surga, mereka diberitakan dalam Alkitab pada ayat 19 dan 20. Saudara bisa lanjutkan ayat 19 dan 20. Mereka kemudian akan pergi memberitakan Injil ke seluruh bumi. Dan saudara tetaplah semangat. Karena apa? Kita hanyalah perkakas-perkakas saja. Kita hanyalah alat-alat pemberitaan Injil yang memberitakan pemberitaan itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan lelah, jangan khawatir, dan jangan takut walaupun pemberitaan saudara tidak didengar. Demikianlah saudara beberapa catatan khotbah kita pada hari Paskah ini yang dapat kami sampaikan dari tim Retreat Center GBKP. Semoga dapat membantu saudara untuk menyampaikan firman Tuhan lebih berkuasa lagi. Sebagai penutup, saudaraku, setialah kepada Nats, karena dengan setia kepada Nats, khotbah saudara menjadi sangat berkuasa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.